Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan channel Kimos RC. Eh, Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada kawan-kawan semua tentang eh, kendala di bisnis rental RC mobil kontraktor ya. Jadi banyak jenis-jenisnya, ada ekskavator, ada bulldozer, ada dump truck dan lain-lain. Yang salah satunya adalah ini wheel loader ya, wheel loader dengan merek Apache sini, merek ini. Ini saya beli di toko, salah satu toko di kota saya. Harganya di atas 250 ribuan. Cukup mahal memang. Tapi karena itu untuk bisnis RC ya nggak masalah. Tapi sebetulnya juga ini paling murah di kelasnya, karena kalau kita mencari merek-merek yang lebih bagus seperti merek Wina, yaitu pasti lebih dari di atas harga yang ini 250-an. Tapi karena kita melihatnya dari segi bisnis, jadi ya pengennya beli yang murah tapi bisa menghasilkan untung yang lebih gede. Tapi resikonya seperti itu. Kalau memang kawan-kawan ingin cari unit yang murah, ya pasti akan lebih sering rusak. Tapi kalau kawan-kawan memutuskan untuk beli yang lebih mahal, ya memang ada mungkin lebih awet, tapi ketika rusak spare partnya yang cenderung sangat mahal. Kali ini saya mencoba untuk mengatasi sebuah trouble yang ada pada unit ini, yaitu tidak bisa tidak responsif ya, remote mundur ini tidak responsif. Karena kalau kita jadikan pacon adalah tombol yang kita pakai ini adalah dimana dia itu mudah dipencet, karena kan yang pakai anak-anak, jadi nggak mungkin terlalu menekan seperti orang dewasa. Jadi kalau bisa remote juga harus kita kontrol selalu ya, dimana remote ini jangan sampai ada yang kendor, celah, ada yang celah di sini atau baut-bautnya lepas. Kalau ini baut baterai kan dia sudah kencang, jadi tidak masalah. Ini remote masih bawaan, tapi sudah saya modif menggunakan switch. Switch ini fungsinya untuk mencegah pemakaian baterai yang terus-menerus ketika tidak dipakai. Jadi kalau mau dipakai ya saya nyalakan switchnya, kalau nggak dipakai saya matikan. Karena efeknya, kalau yang saya ketahui ya, ini berdasarkan pengalaman, kalau dalam kondisi terisi baterai dan tidak dipakai, terus terguncang-guncang pada saat dibawa ketika pulang ataupun berangkat, itu akan cepat rusak di osilatornya. Osilatornya itu maksudnya di pemancar sinyalnya. Pemancar sinyal ini akan lebih cepat rusak kalau pengalaman saya. Mohon maaf karena saya juga tidak terlalu tahu ilmu tentang dunia persinyalan, karena ini pengalaman saya seperti itu. Jadi saya putuskan untuk memodifikasi remote-nya, daripada ketika saya mau pulang, sebelum saya pasang switch, ketika mau pulang atau berangkat, kondisi baterai pasti saya lepas terus baru saya pasang kembali kalau mau pulang, ataupun ketika baru buka ya harus saya isi baterai dulu. Kalau nggak lama dipakai, saya lepas dulu baterainya. Cuman karena menurut saya agak ribet, jadi saya coba untuk modifikasi pasang switch. Nah, pasang switch yang notabene lebih mudah daripada harus nyopot baterai. Nah, itu sekilas tentang beberapa modifikasi yang ada pada remote ini. Yang tadi yang saya melanjutkan, dimana tombol-tombol itu harus senyaman mungkin ya, jadi lebih mudah dipencet. Karena kalau tombol itu susah dipencet, pasti akan ditekan sampai merasa anak-anak itu mobil remote-nya jalan. Kalau belum ditekan, belum jalan, berarti dia akan nekan terus menerus, ya itu akan membuat kerusakan di PCB-nya.
Maka dari itu sebisa mungkin harus sering dikontrol, remote ini harus dikontrol, dicek apakah sudah nyaman atau ada kerusakan ya. Kita ambil contoh saat ini, nah ini maju, ini masih nyaman, jadi tinggal ditempel doang udah nyala, dan beberapa kali juga masih nyala. Nah ini juga masih nyala, enak. Ini juga masih enak. Nah sekarang maju yang kanan masih nyaman. Nah mundurnya ini ya, inilah yang menjadi masalah, tidak responsif. Sudah dipencet berapa kali, dalam kondisi pencetان ringan tidak mau respon. Harusnya respon seperti ini. Nah ini pencetان ringan respon, jadi anak-anak nanti tahu, oh dipencet jalan. Nah kalau ini dipencet nggak jalan, dia akan tekan terus menerus sampai PCB-nya nyala, sampai PCB-nya nanti jeblos. Nah itu yang membuat tambah tekor, karena kalau remote-nya rusak ya kita mau nggak mau harus cari solusinya lebih susah. Ini bisa, tapi harus dalam kondisi tekan yang agak kencang. Nah ini yang membuat was-was kita sebagai pedagang, gimana nanti kalau PCB-nya rusak. Daripada PCB-nya rusak, mending kita ganti tombolnya aja, begitu. Kanan kiri masih aman, nah ini juga masih aman. Nah jadi masalahnya ada di ini, tombol mundur. Nah ini kita akan coba bongkar. Pertama kita lepas dulu baut-bautnya seperti biasa. Pekerjaan seperti ini saya sarankan kawan-kawan beli obeng yang ujungnya bisa nempel baut ya, atau ada magnetnya, jadi lebih mudah dalam melakukan pekerjaan. Karena sebelumnya saya coba pakai obeng biasa itu agak repot, jadi tidak bisa ngambil seperti ini. Nah, ini kan enak, bisa ngambil. Kita bongkar, kita lihat dalamnya. Tadi ini ya yang mundur ya. Nah cuman kawan-kawan harus ketahui, memang ada beberapa tipe dari tombol ini. Nah, jadi jangan sampai salah beli karena sayang. Cuman memang kalau tombol ini harganya masih relatif murah, masih terjangkau, hanya sekitar di bawah 500 rupiah untuk satu speednya, jadi tidak terlalu mahal. Sekarang kita akan lepas. Sudah lepas. Nah tinggal kita bersihkan sisa
dari timah yang ada di sini. Nah, ini adalah tipe tombolnya kawan-kawan. Memang kawan-kawan harus bisa tahu tipe-tipenya. Nah, contohnya di sini, ini adalah cadangannya. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat. Nah, ini adalah yang bekas. Saya tandain ya, saya tekuk satu kakinya. Nah, jadi ini saya tandain udah rusak ya. Nah, ini adalah yang bekas. Kelihatan ya. Nah, yang bekas. Dan ini yang baru. Nah, ini ukurannya sama. Tingginya sama, tinggi tombolnya. Nah, ini saya contohkan, ada yang tombolnya lebih panjang. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini tombolnya lebih panjang. Nah, ini adalah tipenya sama, cuman beda tombolnya saja yang lebih panjang. Ada yang lebih pendek lagi, sekitar 2 atau 3 mili ya. Ini kan kalau punya saya ini yang ukuran 4 mili ya. Jadi jangan sampai kawan-kawan salah beli. Sekarang kita akan pasang kembali. Tambahkan timah, fleksibel ya kawan-kawan ya, nggak usah terlalu banyak saat penambahan timah, cukup sedikit aja. Ya, ini sudah terpasang. Yang ini ya, yang ini sudah terpasang. Kita bersihkan dari sisa-sisa timah. Sekarang kita akan tes. Nah, ini sudah responsibel. Nah, sudah responsif. Bisa kawan-kawan lihat di pergerakan unitnya. Nah, sudah responsif. Nah, ini maju mundurnya udah sip. Ya. Nah, ini sebelah kanan memang ini sedang kondisi dinamonya mungkin rusak ya kawan-kawannya, karena yang perputarannya agak telat. Bisa kawan-kawan lihat sendiri ketika maju, nah dia bisa, ketika mundur dia lambat. Nah, jadi majunya bisa, mundurnya lambat. Nah, saat maju, nah dia berhenti. Nah, ini masalah kedua kawan. Nah, dia harus dipancing dulu. Harus dipancing dulu baru bisa muter. Yang ini juga sama, pelan. Nah,
ya pelan. Ini adalah masalah yang kedua kawan. Sekarang untuk masalah remote kita sudah selesai, bisa kita matikan. Sekarang kita masuk ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah pergerakan dari roda sebelah kanan itu melambat, dimana harusnya tidak demikian. Cuman karena tadi temanya adalah remote, maka dari itu saya selesaikan dulu remote-nya kawan ya. Kita pasang dulu remote-nya. Ya, sekarang sudah responsif ya, lebih mudah ditekan. Jadi tidak menyusahkan anak-anak dan tidak membuat remote tambah rusak. Sekarang kita pasang remote-nya sebelum kita betulkan motornya. Pekerjaan akan lebih mudah kalau kawan-kawan punya obeng yang seperti ini, jadi tidak sulit dalam mengambil baut-baut yang kecil. Harganya masih cukup murah, jadi bisa lah kawan-kawan untuk membeli ya. Remote sudah selesai. Sekarang kita langsung ke masalah yang kedua, dimana si unit ini yang sebelah kanan perputaran rodanya itu telat, yang di bagian kanan harus dibantu. Nah ini kalau sepengalaman saya ini adalah masalah di motornya ya, motor atau dinamo. Tapi kita lihat aja, karena memang pernah juga di unit yang lain perputarannya lambat dikarenakan banyak kotoran ya, akhirnya menghambat pergerakan dari gear. Cuman karena kotorannya kemarin terakhir itu sudah saya bersihkan, harusnya tidak terlalu menjadi masalah kotoran. Untuk masalah kotoran tergantung media yang kawan-kawan pakai ya, pada saat di lapangannya, pada saat di medan sewanya. Misalkan kawan-kawan pakai serbuk pasir ya, itu lebih resiko cepat masuk kotorannya. Tapi kalau kawan-kawan pakai media lain, misalkan plastik atau apalah yang tidak mengakibatkan macet gear ya, itu lebih awet nanti. Oke, kita buka dulu. Lebih baik kita lepas biar mudah saat pembongkaran. Lepasnya hati-hati kawan ya, karena emang ini alat semua ya, dari semua ini itu alat keras, pakai alat bantu kalau bisa, jadi tidak sulit. Sekarang kita lepas. Saya sampaikan kembali kawan-kawan ya, saya bukan seorang ahli di bidang
pembongkaran atau pemasangan atau perbaikan RC ya, saya hanya mengandalkan otodidak. Di kalau kawan-kawan banyak ada yang nanya ini dan nanya itu ya, mohon maaf kalau saya tidak bisa jawab, nanti biar dijawab sama yang lain ya. Kalau bisa saya jawab pasti akan saya jawab, kalau tidak ya mohon maaf. Tapi memang nyatanya banyak juga tetangga-tetangga yang kesini untuk minta dibantuin benerin mobil RC anaknya ya, misalkan rusak, misalkan tidak bisa jalan. Nah itu nanti kadang minta bantuan sama saya untuk diperbaiki, tapi belum tentu semuanya berhasil. Ada juga yang kadang tidak bisa, akhirnya ya udah mau nggak mau harus terima kenyataan kalau mobilnya rusak. Ini adalah tipe wheel loader. Biasanya kebanyakan memang seperti ini ya, wheel loader yang harganya masih di bawah 1 jutaan. Tidak tahu kalau sudah di atas 1 jutaan seperti apa mekanisme gerak dari sistem penggeraknya. Biasa sebelum kita mulai pekerjaan ya lebih baik kita bersih-bersih dulu biar banyak nggak kotorannya nggak masuk. Nah ini sudah saya tutup sengaja agar kotoran tidak terlalu banyak yang masuk. Ini adalah lubang oli ya, lubang oli. Nanti kawan-kawan kalau cek itu biasanya seminggu sekali, kalau kawan-kawan memang rutin dipakai, atau bisa 2 minggu sekali sembarang. Nah ini adalah pelumasnya. Nah ini biasanya lewat sini saya sambil diputer sambil dilumasi ya, itu untuk mempermudah pergerakan. Nah, PR-nya adalah tadi di pahit di dinamo PR-nya kawan. Coba kita sekarang pasangkan, kita pasang, kita nyalakan. Nah tidak respon ya kawannya, harus dibantu terlebih dahulu. Nah baru mau muter dia. Harus dibantu terlebih dahulu baru memutar. Nah ini juga nih, dia nggak mau muter, lihat nggak muter, tapi saya bantu pakai tangan. Nah dia baru muter sedikit-sedikit. Nah, seolah-olah listrik yang masuk itu terhambat, apa ya, terhambat atau tidak tersampaikan. Nah itu, jadi kadang putar kadang berhenti. Nah ini errornya di motornya kalau yang saya tahu ya, pengalaman saya seperti itu. Sekarang kita akan coba bongkar motornya. Ketahuan ya kawan-kawan, di sini ketahuan kalau ada masalah di motornya. Untuk lilitannya mungkin tidak ada masalah ya kawan-kawan ya, tidak masalah di lilitan, kawan-kawan bisa lihat masih normal lilitannya, tapi di bagian kontak berasnya ini ya sudah banyak yang lecet ya. Kontak berasnya ini kawan-kawan bisa lihat, kontak berasnya adalah yang ini kawan ya, yang ini ya. Ini sudah banyak yang lecet. Nah ini sudah banyak yang lecet, bekas dari kontak dengan brasnya ya ini kawan. Kita lihat brasnya, kita cek. Oh iya, sudah tidak lagi layak untuk dipakai brasnya ini, pantesan. Coba kita lepas. Ya ini harusnya nggak seperti ini kawan ya, brasnya ya. Kondisinya harusnya nggak seperti ini. Ini sudah rusak, jadi tidak bisa mengalirkan tenaga listrik yang harusnya maksimal.
teman-teman bisa lihat perbedaannya. Ini adalah beras yang lama, ini harus diganti, dan ini adalah salah satu cadangan saya, beras yang baru. Ini adalah tipe beras yang lebih kuat. Bisa dilihat perbedaannya kawan. Jadi seperti ini perbedaannya. Nah, ini beras yang sudah rusak ini. Nah, ini adalah beras yang baru. Jadi nanti kita akan ganti dengan beras yang baru, tapi kita juga harus melihat kondisi motornya ya kawan ya. Kalau motornya sudah minta diganti juga ya lebih baik diganti. Tapi kalau saya lihat di sini ini hanya sedikit beretan-beretan kecil, tidak terlalu masalah ya. Kita bisa maksimalkan sampai benar-benar rusak, daripada nanggung seperti ini. Kita akan maksimalkan sampai mentok rusak, nah, baru kita ganti. Yang penting kita ganti berasnya dulu ya. Kita ganti berasnya yang baru. Nanti kalau kita sudah ganti yang baru, kita pasang dan kembali jalan normal. Untuk permasalahan yang kedua sudah ketemu, namun akan dibahas di video yang selanjutnya ya. Kali ini karena kita tadi awalnya fokus di remote dan sudah saya sharing tentang bagaimana perawatannya dan bagaimana masukan-masukan untuk kawan-kawan semua agar remote ini nggak cepat rusak. Nanti untuk masalah yang kedua, yang masalah motor ini, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi kawan-kawan bisa lihat di video yang selanjutnya. Untuk video kali ini terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, saya hanyalah seorang pemula yang tidak tahu ilmu tentang dunia permekanikan RC, jadi mohon maaf kalau ada yang salah. Silakan dikoreksi, berikan saran dan komentar di kolom komentar kalau ada yang salah. Kalau memang sudah baik ya berarti tidak usah. Nah, gitu aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.